Oke teman-teman, ini proses instalasi untuk ZimOS ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk saja di ZimOS-nya. Untuk bootable-nya di depan tadi ya saya buat. Kemudian tinggal kita masukkan saja flash disknya, masukkan BIOS sama seperti pada video sebelumnya. Kemudian tinggal kita enter saja ya, install ZimOS seperti ini. Kemudian pilih SSD-nya karena ini 512. Nah, jadi tinggal kita enter saja, kemudian kita yes. Arahkan ke kiri teman-teman, kemudian tinggal kita yes saja. Habis itu di sini untuk peringatan terakhir katanya untuk instalasi, jadi tinggal kita yes saja. Kita tunggu saja prosesnya, ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Biasanya cepat tergantung dari disk yang teman-teman gunakan ya. Ini kebetulan SSD jadi cukup cepat. Ini baru hidup, saya langsung buat ya. Kebetulan video ini record di hari Sabtu ya. Sekarang entah hari apa ini, apa minggu depannya tidak tahu juga sudah. Yang penting record dulu teman-teman, karena memang lagi-lagi gencar-gencarnya padam ini sampai belum saya kirim ke subscriber karena memang ya terkendala teman-teman. Kemarin pada saat install Proxmox 2 kali saya padam. Oke teman-teman, prosesnya ini sudah, tinggal kita cabut aja untuk USB-nya seperti ini. Nah, ini kita cabut, kemudian tinggal kita oke saja. Kita tunggu prosesnya sampai ngebut teman-teman. Ini saya record subuh-subuh ya, karena memang takut padam lagi nanti siang. Jadi saya harus punya rencana untuk pembelian solar panel ini ya kayaknya ya. Jadi kalau nggak seperti ini nanti padam ya. Oke, di sini dia sudah mulai masuk. Nah, seperti ini starting system MD. Ini saya install di bar metal ya, seperti ini di mini PC M700. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia mini PC M700. Nah, ini di belakang saya hubungkan dengan display port, kemudian ada USB, ada keyboard, mouse, dan di sini powernya ya, itu sudah terpasang LAN-nya juga. Nah, di sini untuk ZimOS-nya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini dia dapat IP address 192.168.88.71 ya. Jadi teman-teman catat ini, simpan saja. Kemudian juga di sini nanti teman-teman bisa untuk SSH-nya di sini ya, seperti itu. Kita masuk record menggunakan OBS saja ya. Oke teman-teman, ini sudah masuk di desktopnya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Tadi teman-teman tinggal konfigurasi saja ikut cara install ZimOS pada video sebelumnya yang sama. Jadi teman-teman tinggal konfigurasi untuk desktopnya, kemudian juga users dan passwordnya ya. Teman-teman bisa download Zima Client di PC-nya untuk lebih lengkapnya ya, seperti itu. Kemudian juga di sini saya hanya via remote menggunakan web browser. Di sini ada setting teman-teman, bisa teman-teman lihat. Di sini ada news and feed saya matikan, kemudian language, kemudian juga power loss jika teman-teman ada UPS yang support USB. Jadi jika UPS-nya itu baterainya sudah 20%, maka teman-teman bisa konfigurasi ya, seperti itu. Kemudian juga untuk storage-nya teman-teman, di sini bisa teman-teman tambah untuk base-nya, karena mini PC
M700 ini support ada M.2 di dalamnya, jadi teman-teman bisa tambah untuk storage-nya. Jadi jika teman-teman M.2-nya itu gunakan untuk OS, kemudian untuk yang SATA teman-teman bisa gunakan untuk storage ya, seperti itu. Kemudian juga di bagian network ini teman-teman bisa konfigurasi mau DHCP atau statik, teman-teman tinggal konfigurasi saja ya, tinggal ganti ke tab manual ini, tinggal teman-teman konfigurasi sampai DNS-nya ya. Atau teman-teman jika menggunakan IPv6 silahkan di sini teman-teman isi saja ya, seperti itu. Karena saya tidak pakai, jadi untuk konfigurasinya ini tidak perlu ya. Kemudian di sini ada ZimaOS Remote Client, jadi teman-teman tinggal download ZimaOS Client ini. Nah, di sini teman-teman bisa download untuk tambah apps-nya, dan juga di sini ada Zima Client ya for mobile. Jadi teman-teman bisa download untuk Android dan juga iOS ya, seperti itu. Untuk remote dari luar tanpa perlu Cloudflare Tunnel ya, seperti itu. Kemudian juga di sini teman-teman bisa subscription untuk Zima OS-nya. Jadi di sini sekitar $29 untuk lifetime license, effortless dan expansion-nya seperti itu. Kenapa saya sarankan untuk teman-teman upgrade ke ZimaOS Plus? Jadi di sini jika teman-teman disknya banyak, lebih dari 4 disk, maka teman-teman bisa gunakan ya, seperti itu. Dan juga ada lebih dari 3 member nanti untuk ZimaOS Plus-nya seperti itu. Dan juga dengan harga $29 ya, aslinya cukup mahal teman-teman, kurang lebih di kisaran 600-an ribu lah, seperti itu. Ini bisa teman-teman gunakan lifetime ya, atau selamanya jika teman-teman menggunakan ZimaOS ya, seperti itu. Dan juga mungkin ada beberapa fitur yang belum ada di ZimaOS yang biasa, tapi di ZimaOS Plus itu ada. Saya tidak bisa nyontohkan teman-teman karena memang untuk pricingnya cukup mahal, dan juga dolar sekarang lagi tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Nah di sini teman-teman untuk sisanya teman-teman tinggal konfigurasi saja untuk up data. Nah ini teman-teman penting, kenapa? Karena memang di sini ada cache cleanup, jadi teman-teman bisa hapus image-nya di sini tanpa perlu menggunakan Portainer. Nah keunggulan menggunakan ZimaOS yaitu seperti itu teman-teman. Di sini tinggal teman-teman rescan saja jika ada apps yang tidak dipakai atau builder cache, maka teman-teman tinggal centang saja kemudian delete ya, seperti itu. Kebetulan karena ini baru install jadi kosong ya teman-teman. Kemudian untuk App Store-nya di sini masih sedikit karena memang mungkin dari developernya ini belum banyak untuk ZimaOS. Tapi nanti teman-teman bisa tambah saja. Saya belum coba untuk apps-nya apakah untuk yang CasaOS ini support full seperti itu, karena memang ini diperuntukkan untuk CasaOS, tapi karena sama-sama basisnya itu Docker teman-teman, mungkin bisa ya. Kita tambah dulu apakah tidak terjadi error atau gimana. Nah ini bisa ditambah ternyata teman-teman. Kemudian mungkin untuk beberapa fitur tidak terlalu banyak di sini karena memang ada beberapa yang mungkin terbatas ya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa menggunakan fitur backup ini. Di sini menggunakan metode 3-to-1 backup. Jadi untuk backup strateginya kurang lebihnya seperti ini katanya. Jadi 3 data copy atau 3 copies of data. Kemudian juga untuk 2 storage media, contohnya semisal hard disk di OS-nya atau di internalnya dengan external disk, dan juga 1 offsite atau di luar lokasi ya, contoh semisal teman-teman menggunakan Google Drive, Mediafire dan kawan-kawannya seperti itu, atau Dropbox, silahkan. Jadi ini lebih mengamankan data teman-teman yang paling penting krusial, contoh semisal untuk saving password, kemudian kayak picture atau lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian juga di sini teman-teman ada ZVM. Nah ini yang paling penting, jadi teman-teman bisa main-main untuk instalasi dari Windows. Di sini ada Windows 11, ada Windows 10, kemudian ada Fedora, ada Debian, ada Linux Mint dan lain-lain ya. Teman-teman bisa main-main ini ya jika ingin coba-coba untuk Linux ya, tanpa perlu VirtualBox seperti itu. Kemudian juga di sini ada PeerDrop, jadi teman-teman bisa konekkan PeerDrop di PC dan juga di Android ya, jika teman-teman ingin main PeerDrop seperti itu. Kemudian juga di sini ada setting yang tadi, dan juga di sini ada community ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca untuk community dari Icewell Zima Space ya. Karena memang untuk ZimaOS ini gencar-gencarnya selain CasaOS, karena memang katanya CasaOS itu sudah tidak ada update lagi. Namun saya tidak bisa menjamin apakah CasaOS itu tidak ada update atau tidak. Mungkin kedepannya masih tahap developer atau gimana ya, seperti itu. Tapi tetap saya masih pakai CasaOS dan juga saya masih pakai
SIM-OS juga. Nanti mungkin kita akan consider teman-teman dengan spesifikasi yang kecil dengan dual core dual thread. Apakah bisa kita install SIM-OS ini, apakah berat atau gimana ya, seperti itu. Karena memang daily driver saya di server ini menggunakan CasaOS ya, seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk storage-nya ini saja menggunakan CasaOS ini sudah di 50-an%, kadang naik ya, naik turun lah seperti itu. Karena memang untuk storage saya yang saya sertakan di sini atau saya kaitkan di sini itu menggunakan CasaOS ya. Seperti itu. Jadi SMB-nya ini di CasaOS seperti itu. Kemudian juga untuk storage atau nyimpan file penting saya ada di sini ya, seperti itu. Ini juga ada Google Drive yang saya gunakan untuk backup beberapa. Nah, seperti ini. Jadi yang penting-penting nanti akan saya backup ke Google Drive ini. Kemudian juga yang paling krusial itu ada di SSD eksternal ini ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Apakah kita lihat ke depannya untuk SIM-OS ini bisa menggantikan CasaOS karena memang fiturnya cukup bagus dan juga diinstal di bare metal, atau apakah tambah buruk ya, seperti itu. Jangan lupa stay tune teman-teman di channel ini, like, comment, dan share, subscribe. Jangan lupa join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye.